Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang saat ini masih mengaruniakan nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tiada henti masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat panjang umur, di antaranya adalah nikmat sehat zahir dan batin. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita sebutkan. Begitu banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya, yang diberikan Allah kepada makhluknya. Saking banyaknya sampai-sampai tidak ada seseorang pun yang bisa mengetahui dan bisa menghitung berapa jumlah nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya, karena saking banyaknya. Yang alhamdulillah dengan itu semua kita sampai hari ini masih bisa melaksanakan rutinitas kita. Yang kita sampai pada hari ini masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan seperti saat ini. Yang hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-16. Yang hari ini kita sudah sampai kepada hari yang ke-16. 16 hari bulan Ramadan. Itu artinya sudah 15 hari atau sudah separuh dari bulan Ramadan ini pergi meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi. Itu artinya sudah 15 hari kita lewati bulan Ramadan ini. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sudah berlalu sebanyak 15 hari tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridho darinya. Dan begitu pun amal-amal ibadah yang lain yang kita lakukan selama di bulan Ramadan yang 15 hari sudah berlalu, mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan begitu pun kita masih berharap memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengaruniakan kepada kita nikmat berupa umur panjang, sehat zahir dan batin, agar kita bisa melanjutkan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai tuntas nantinya sebulan penuh. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Jadi saat ini yang kita sudah berada di hari ke-16 bulan Ramadan. Itu artinya nanti malam kita akan memasuki malam yang ke-17. Nanti malam kita akan memasuki malam yang ke-17 dari bulan Ramadan ini. Malam ke-17 kita sudah ketahui bersama bahwa ada peristiwa penting yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini,
yang menjadi keistimewaan bulan Ramadan adalah salah satunya merupakan yang sudah kita ketahui bersama, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar yang sudah kita ketahui bersama bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang jika kita beribadah pada malam turunnya Lailatul Qadar itu, maka Allah akan memberikan pahala, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut, maka ganjarannya Allah berikan alfi syahr. Kata Allah, apakah malam Lailatul Qadar itu? Apakah malam kemuliaan itu? Malam Lailatul Qadar itu? Maka dilanjutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kata Allah. Ya. Lailatul Qadar, adapun pada malam Lailatul Qadar itu, ya, Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, satu malam yang lebih utama, ya, daripada alfi syahr, dibandingkan dengan 1000 bulan. Jadi orang yang beribadah, orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tentunya dengan memperbanyak beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya itu, maka orang tersebut diberikan ganjaran oleh Allah. Jadi orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu diberikan ganjaran oleh Allah seperti orang yang beribadah alfi syahr, 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun ya kurang lebih 83 tahun lebih. Ya. Jadi dengan berkah, ya, dengan barokah kemuliaan bulan Ramadan, ya, yang di dalamnya oleh Allah diturunkan yang namanya Lailatul Qadar, jadi orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut disamakan pahalanya oleh Allah dengan orang yang beribadah 83 tahun lebih. Ya, ini subhanallah, ya. Orang yang hanya beribadah di malam Lailatul Qadar, pada malam turunnya Lailatul Qadar, menghidupkan, kemudian orang tersebut menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dicatat oleh Allah seperti orang yang beribadah 1000 bulan, 83 tahun lebih. Umur kita berapa? Umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Ya. Umur kita belum tentu sampai 1000 bulan. Karena disebutkan oleh Rasulullah, ya, umur umatku itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina sittin wa sab'in. Ya. Umur umatku itu, kata Rasulullah, baina sittin, di antara 60 wa sab'in, dan 70 tahun. Jadi umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya, kata Rasulullah, disebutkan antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun kalau sampai 70. Kalau ikut umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umurnya hanya 63 tahun. Jadi kalau kita oleh Allah masih diperkenankan, diberikan umur panjang sampai 63 tahun, itu udah kurang lebih sama dengan umur Nabi Muhammad. Tapi kalau oleh Allah masih diberikan lebih dari itu udah bonus. Akan tetapi dengan kemuliaan bulan Ramadan, yang di dalamnya diturunkan oleh Allah suatu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang apabila seseorang beribadah di malam itu, orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka oleh Allah diberikan ganjaran sama dengan orang yang beribadah 1000 bulan, sama dengan orang yang beribadah selama 83 tahun lebih. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemudahan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah, untuk memperbanyak ibadah, baca Al-Quran, baca zikir, baca salawat, dan ibadah-ibadah lainnya di malam Lailatul Qadar ini, ya. Jadi bagaimana seharusnya ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ya? Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dibaca ketika seseorang
bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha agar ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar supaya memperbanyak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ketika kita oleh Allah diberikan kesempatan, diberikan rezeki berupa malam Lailatul Qadar, maka perbanyaklah membaca kalimat tersebut. Allahumma innaka afun karim atau Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka hendaknya perbanyak membaca kalimat tersebut jika kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita bertemu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka perbanyaklah membaca kalimat tersebut. Ya, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka hendaknya kita berjaga-jaga di malam hari untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Ya, disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu kebiasaannya sering turun, ya. Malam tersebut, ya, malam Lailatul Qadar tersebut, ya, kebiasaannya diturunkan oleh Allah, ya. Malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil, ya. Biasanya turunnya itu kebiasaannya turun pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Berarti kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan turun di malam ganjil, 10 hari terakhir dimulai dari malam 21 Ramadan. Kemudian malam ganjil berikutnya malam 23 Ramadan. Malam ganjil berikutnya adalah malam ke-25 Ramadan. Malam ganjil berikutnya 10 hari terakhir adalah malam ke-27 Ramadan. Malam berikutnya, malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah malam ke-29. Ya, inilah sering terjadi, sering turunnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sering turun di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan dan turunnya pada malam-malam yang ganjil. Akan tetapi hendaknya kita yang benar-benar antusias untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, akan tetapi kita jangan sampai cuman berjaga-jaga di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi hendaknya kita tetap berjaga, tetap menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, tentunya mulai awal Ramadan. Mulai pertama kali kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita sudah mulai menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Tujuannya apa? Tidak lain. Tujuannya mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini yang di dalamnya oleh Allah diberikan kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kita mulai berjaga dari awal Ramadan, tidak hanya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sejak awal Ramadan memasuki Ramadan, malam pertama kita sudah berjaga-jaga. Karena siapa yang tahu? Kan bisa saja kalau Allah berkehendak menurunkan malam Lailatul Qadar itu tidak di 10 hari yang terakhir, bisa saja di 10 hari yang kedua atau bahkan di awal, ya. Tapi kita tetap berjaga-jaga, kita optimalkan terus bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Ya, kita maksimalkan lagi yang 10 hari yang kedua ini, hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Yang berikutnya kita akan memasuki 10 hari yang terakhir, 10 hari yang ketiga. Mudah-mudahan kita oleh Allah dimudahkan untuk bertemu mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan zahir dan batin, masih Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan, menghidupkan malam-malam Ramadan ini.
Ya, malah kita diberikan kekuatan, kesempatan, kemudahan oleh Allah untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini, sehingga kita yang selalu berjaga-jaga memaksimalkan diri kita semaksimal mungkin dengan memperbanyak ibadah di malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberikan karunia kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Amin Allahumma amin. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.